Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan studi kasus mengenai gangguan sistem Elena menjelang UAS. Boleh di next? Nah, berikut adalah anggota kelompok kami yang terlibat dalam penyusunan studi kasus ini. Yang pertama ada Sahrul Fauzan, terus ada Julpa Hasanul Karim, ada Juliana Priska, ada Muhammad Ikrom, saya sendiri, Cindy Nopianti, dan Yumna Zakira. Boleh di next. Nah, pada slide ini ada karakteristik Elena sebagai LMS. Nah, Elena merupakan sistem LMS berbasis web yang digunakan untuk mendukung pembelajaran digital dan jarak jauh. Nah, sistem ini memiliki beberapa fitur utama seperti materi, pembelajaran, diskusi, pengumpulan tugas, dan pengumuman. Namun, permasalahan biasanya muncul saat terjadi lonjakan akses, terutama pada UTS dan UAS, di mana banyak mahasiswa mengakses sistem secara bersamaan. Boleh di next? Oke, di sini ada fitur kritis, jadi pengumpulan tugas. Jadi di sini ada segmen submission, jadi kayak bukti formal pengumpulan tugas, berpengaruh langsung ke nilai, dan juga digunakan serentak oleh banyak siswa. Jadi bahasanya itu adalah kayak upload gagal, terus yang kedua sistem lambat, tidak responsif ketika banyak yang melakukan atau membuka fitur secara bersamaan. Oke, boleh di next. Oke. Untuk faktor kualitas prioritas, berdasarkan model kualitas software menurut McCall, prioritas utama yang harus dimiliki Elena adalah reliability atau keandalan. Kenapa bukan yang lain? Karena keandalan menjamin sistem tetap stabil, mendukung seluruh aktivitas akademik, menjaga integritas data, dan mampu menangani lonjakan pengguna. Dalam konteks LMS, keandalan berarti menjaga integritas data agar tugas yang kita unggah tidak hilang di tengah jalan, serta mampu menangani lonjakan trafik tanpa harus down. Oke, saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Oke. Di sini ada faktor kualitas yang menurun, yaitu pertama ada reliability, yaitu sistem gagal saat beban tinggi dengan matriks failure rate, MTBF, dan akuransi. Lalu yang kedua ada efisiensi, yaitu sistem lambat saat trafik tinggi. Seperti saat sedang banyak digunakan, sistem akan menjadi jauh lebih lambat dengan matriks response time, processing speed, dan resource utilization. Terus yang ketiga ada correctness, fitur tidak berjalan sesuai fungsi dengan matriks completeness, konsistensi, traceability, dan yang keempat ada usability dengan itu user kesulitan saat error dengan matriks operability, training, dan UI clarity. Terus yang kelima yang terakhir ada integrity dengan resiko atau data hilang atau rusak dengan matriks access control, data protection, dan juga auditability. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada praktik quality assurance. Jadi pertama ini ada load testing. Jadi itu pengujian sistem dengan banyaknya pengguna, sekaligus tujuannya untuk memastikan sistem tetap stabil walaupun dipakainya itu rame-rame. Yang kedua ada stress testing. Pengujian ini tuh dilakuin buat mengetahui batas maksimal sistem sampai di mana kita bisa sistem ini tuh mengalami kegagalan. Yang ketiga itu ada monitoring real time. Praktek ini tuh bisa memantau kondisi sistem secara terus-terusan saat beroperasi sehingga tuh masalah jadi cepat terdeteksi. Terus yang terakhir itu ada backup dan juga recovery. Ini tuh tujuannya untuk cadangan data secara rutin agar kalau misalnya terjadi kegagalan tuh data tetap aman dan bisa dipulihkan. Lanjut lagi pada bagian listen alert ini kita belajar bahwa sistem harus siap menangani banyak pengguna secara bersamaan sehingga perlu dilakukan uji beban agar tidak mudah mengalami gangguan atau down. Selain itu, keamanan data juga sangat penting termasuk kemampuan untuk memulihkan data jika terjadi masalah. Sistem juga harus menyediakan notifikasi error yang jelas agar mudah ditangani, serta didukung dengan backup dan monitoring supaya kinerja tetap stabil dan dapat diandalkan. Lanjut lagi. Oke,
Sebagai kesimpulan, sistem ELENA sebagai LMS memiliki peran penting dalam proses akademik, sehingga membutuhkan kualitas tinggi terutama pada aspek reliability. Gangguan yang terjadi menunjukkan adanya penurunan faktor kualitas sistem. Oleh karena itu, diperlukan penerapan quality assurance agar sistem lebih andal, aman, dan mampu menangani banyak pengguna dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.